Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswi sekalian, dalam pembelajaran jarak jauh ini, pada kesempatan kali ini adalah pertemuan pertama dalam mata pelajaran SKI untuk kelas 9. Kita mulai materi bab pertama, yaitu tentang sejarah masuknya agama Islam di Indonesia, yang terdiri dari 3 subbab. Yang pertama tentang proses masuknya agama Islam di Indonesia, yang kedua bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia, dan yang ketiga cara-cara masuknya agama Islam di Indonesia. Adapun tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian menghayati dan mampu berdakwah menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang santun. Baiklah, silakan kalian perhatikan pada slide PowerPoint yang akan saya tayangkan. Pada slide yang pertama, yakni tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Sebelum agama Islam datang, Indonesia sudah mempunyai bermacam-macam kepercayaan, misalnya animisme dan dinamisme. Aliran kepercayaan tersebut sudah mengakar kuat dan mendarah daging di hati sanubari masyarakat. Maka agama Islam sangat sulit masuk dan berkembang di Indonesia. Tetapi karena semangat dan kegigihan dakwah para mubalik dan waliullah yang menyebarkan agama Islam, tanpa kenal lelah, didukung kesabaran, ketabahan serta metode dakwah yang menarik dan inovatif, akhirnya agama Islam mendapat sambutan hangat di masyarakat. Bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Dalam hal masuknya agama Islam di Indonesia, sampai sekarang tidak diketahui kapan tepatnya, tetapi para pakar sejarah sepaham bahwa pada abad ke-13 Masehi, Islam telah ada di Pulau Sumatera. Dan awal mula timbulnya pengaruh Islam pertama kali, hal ini dibuktikan dengan ditemukan prasasti yang menunjukkan adanya sebuah kerajaan Islam di pulau ini. Kemudian kisah Ibnu Batutah mendukung pendapat ini ketika beliau menemukan batu nisan Sultan Malik As-Soleh di Sumatera Utara yang bertanggal Ramadan 676 Hijriah atau 1297 Masehi. Cara-cara masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, perdagangan. Jalur kegiatan pelayaran antara negara yang semakin ramai membuat perdagangan semakin semarak dan meluas. Antara abad ke-7 dan ke-16 Masehi menjadi titik terang sejarah masuknya Islam di Indonesia melalui jalur ini. Kedua, perkawinan. Ketika para pedagang singgah di Indonesia, mereka menetap lama di Pekojan dan akhirnya mereka menikah dengan wanita pribumi. Jadi Pekojan itu adalah komunitas yang terbentuk karena asimilasi antara para pedagang dari Persia, Gujarat yang muslim dan adanya pernikahan, hingga terbentuklah daerah Pekojan yang berisi komunitas kaum muslimin. Kemudian cara ketiga, pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam penyebaran agama Islam. Pesantren yang diampu oleh para kiai merupakan cikal bakal lahirnya pendidikan di Indonesia. Para kiai yang mengajar di pesantren-pesantren itu sering juga diangkat menjadi penasihat spiritual para raja dan bangsawan. Posisi tersebut memberi kesempatan yang luas para kiai untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian yang keempat, tasawuf. Tasawuf mengandung arti ajaran atau cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf juga berperan penting dalam penyebaran agama Islam karena dengan tasawuf orang memiliki dasar ketuhanan dan lebih mudah memahami dan menerima nilai-nilai ajaran agama Islam. Yang kelima, kesenian. Kesenian merupakan cara yang cukup efektif dalam penyebaran agama Islam karena lebih mudah menarik perhatian masyarakat
seperti seni wayang, sastra, musik, tari, seni pahat, dan bangunan-bangunan. Demikianlah materi yang telah kita dengarkan dari ringkasan yang ada pada PowerPoint ini. Sekarang tugas berikutnya adalah silakan kerjakan uji kompetensi di buku LKS halaman 13. Cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran dan materi ini membuat dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.